Shalom. Bapak Mama, bersaudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah bawa kita di bulan Februari, di bulan kedua tahun ini. Kita ada dalam minggu pertama di bulan ini dengan pembacaan kita pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Hidup orang Kristen di bawah terang tema ketenangan dalam Tuhan. Bapak Mama bersaudara, ketika Bapak Mama datang di rumah Tuhan, kondisi apa yang membuat Bapak Mama tidak tenang? Kondisi apa yang membuat kita hidup tidak tenang? Apa yang membuat kita merasa tenang ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita? Ada orang yang dia merasa tenang kalau baca Alkitab, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Tapi ada juga yang tidak berdoa, tapi dia bilang dia harus jalan-jalan ke pantai, keluar, dan dia rasa tenang di situ. Ada yang bilang harus minum kopi asli sedikit, sambil merokok, itu buat dia tenang, tapi dia tidak berdoa. Ada yang bilang dia harus minum sopi sedikit, terus dia melimpiaskan dia punya persoalan masalahnya dalam hati, baru dia merasa tenang setelah dia sadar. Tapi juga ada yang putus asa dan mengakhiri hidupnya karena dalam kondisi yang dia merasa dia tidak tenang. Menurut kita, ketenangan yang abadi itu ada pada siapa? Apakah ada pada rokok yang setelah kita selesai isap dan kopi yang setelah kita selesai minum? Ataupun juga harus jalan-jalan keluar, melakukan sesuatu yang lain. Dan ketika kita kembali ke rumah, kita menghadapi semua itu. Apakah itu ketenangan yang abadi? Tapi dengan terang tema kita, ketenangan dalam Tuhan, itu jawabannya bagi kita. Bahwa ketenangan yang abadi itu hanya ada dalam Tuhan, melampaui semua hal yang kita lakukan. Dan kita bilang kita ada tenang sementara itu. Bapak Mama, ketika kita ada dalam tekanan, penderitaan, berbagai masalah, bisa saja kita melampiaskan pada hal-hal yang negatif. Tapi itu merugikan diri kita sendiri. Dan juga itu berdampak pada kesaksian iman Kristen kita, di mana kita hidup sebagai orang Kristen, cara hidup orang Kristen, itu berdampak pada kesaksian iman kita. Pembacaan kita pada surat Petrus ini, Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen yang ada di pembuangan. Mereka menghadapi tekanan penderitaan dan pengajaran sesat. Mereka dianiaya karena pengakuan percaya akan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia itu. Tetapi juga mereka menghadapi pengajaran sesat yang mengatakan bahwa Juru Selamat yang akan datang, yang diimani itu berita yang palsu. Itu berita yang bohong. Dalam penindasan karena iman kepada Tuhan dalam pengajaran sesat, membuat jemaat di perantauan menjadi panik. Bahkan ada yang meninggalkan iman kepada Tuhan. Jemaat hidup dalam ketakutan, mereka bimbang akan iman mereka. Sehingga ada yang kehilangan iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan, iman kepada Tuhan itu menjadi pudar karena penderitaan dan pengajaran-pengajaran sesat yang mereka alami. Bahkan ada yang cenderung membalas kejahatan yang orang lain berikan kepada mereka, yaitu penderitaan itu. Dalam kondisi konteks jemaat di perantauan ini, Petrus menulis surat pastoral ini kepada mereka
dan mengajarkan cara hidup orang Kristen itu harus seperti apa di tengah penderitaan, di tengah kehidupan yang mereka jalani. Bapak Mama, kehidupan kita, beriman kita kepada Tuhan juga terkadang seperti jemaat di perantauan. Ketika kita mengalami berbagai penderitaan, masalah dalam persekutuan, bahkan masalah keluarga, kita menjadi orang yang stres. Kita menjadi orang yang hilang kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan berkurang. Kita kehilangan iman kepada Tuhan. Kalau kondisi hidup kita ini tidak berubah-ubah, maka kita menjauh daripada Tuhan. Dalam berbagai persoalan, kita menjauh kesetiaan kita kepada Tuhan itu mulai dari kita tidak setia kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Kita mulai keluar terlebih dahulu dari persekutuan ibadah. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwa. Jadi di saat patah hati dan remuk jiwa itu, di situ Tuhan dekat, di situ Tuhan hadir. Tapi terkadang di saat itulah ada orang yang menjauh dari Tuhan. Dalam penderitaan dan pengajaran sesat, Petrus mengingatkan jemaat bahwa kedatangan Yesus Kristus itu sesuatu yang pasti, itu janji Tuhan ya dan amin. Petrus juga meminta jemaat di perantauan tidak menjadi bimbang dan ragu di tengah penderitaan dan penyesatan hidup. Kalau Tuhan belum datang, Ia mau supaya kita bertobat. Agar kita tidak binasa di saat kedatangannya sebagai Raja dan Hakim. Karena semua orang akan bertanggung jawab untuk hidupnya. Karena itu orang Kristen harus menguasai diri dalam berbagai keadaan. Tekanan-tekanan rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, bahkan membuat kita kehilangan kendali akan iman kita kepada Tuhan. Bapak, Mama, Saudara, mari kita memperhatikan cara hidup orang Kristen ketenangan dalam Tuhan yang Petrus sampaikan kepada kita ini. Di ayat yang ke-7. Bahwa dalam menghadapi penindasan, penderitaan, dan pengajaran sesat, kuncinya itu adalah kita menguasai diri. Kita menjadi tenang dan kita bisa berdoa. Ketenangan dalam Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan itu kunci cara hidup orang Kristen yang ada dalam berbagai persoalan hidup. Bapak, Mama, Saudara, kita mau menguasai diri kita dengan apa? Dengan pengetahuan kita, apakah kekuatan kita juga? Penguasaan diri itu bisa kita lakukan dalam terang firman Tuhan. Kita menguasai diri kita dengan firman Tuhan, lalu kita akan menjadi tenang dan kita bisa berdoa. Kalau kita belum berdoa, Bapak, Mama, belum kuasai diri, belum tenang, kita jangan bercerita dengan orang lain. Cepat-cepat untuk bercerita dengan orang lain. Karena itu bisa saja kita cerita tentang hidup yang terlalu putus asa. Cobalah kita menguasai diri dengan firman Tuhan, terus kita menjadi tenang karena firman Tuhan, terus kita berdoa. Kita mengalami kekuatan, kita memperoleh hikmat dan nilai dari setiap penderitaan kita. Terus barulah kita bercerita pada orang. Tapi cerita kita itu sudah beda. Cerita berkat bahwa Tuhan menolong kita di badai. Tuhan harus menjadi sumber pihak pertama yang mendengarkan penderitaan kita. Sebab Tuhan itu sumber kekuatan dan ketenangan. Dalam badai yang besar, Tuhan itu Tuhan yang menenangkan badai. Tuhan yang menenangkan berbagai penderitaan dan persoalan hidup.
Kondisi tidak tenang itu terkadang mulai dari rumah tangga kita. Bahkan ada suami yang buat mama tidak tenang. Ada bapak yang buat anak-anak tidak tenang. Ada mama yang buat bapak dan anak-anak tidak tenang, dan ada anak-anak yang buat orang tua tidak tenang. Tapi dalam kondisi itu, kuncinya bagi kita adalah ketenangan itu hanya ada dalam Tuhan. Kita bisa saja bilang kita keluar rumah sebentar cari ketenangan, tapi ketika kita kembali menghadapi hal yang sama, kita bisa saja stres dan kita melakukan hal-hal yang negatif. Tapi ketenangan itu hanya ada dalam Tuhan. Kita datang di Tuhan itu kita merasa tenang. Apakah ada bapak mama bersaudara yang ketika ada di rumah Tuhan, dia merasa tidak tenang dan dia harus keluar cepat dari rumah Tuhan? Ketenangan itu hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kita berdoa, disitulah Tuhan memberikan kita ketenangan dan keteduhan hati. Sebab di dalam doa, ketenangan yang Tuhan kasih itu membuat kita bisa melupakan kejahatan orang lain terhadap kita. Bahkan menolong kita untuk tidak membalas kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan kita tidak ragu dalam pilihan iman itu, karena kita sudah menenangkan diri kita, menguasai diri kita dengan terang firman Allah. Dan kita sudah berdoa pada Tuhan. Papa mama, ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu cara supaya kita mampu mengendalikan diri. Di saat kita berjalan dengan berbagai beban hidup, tapi kita terus mengikuti kehendak Tuhan, menguasai diri dengan firman Tuhan. Itu menjadi pesan penting bagi kita. Bahkan Bapak Mama, bersaudara, di saat kita ibadah saja kita tidak tenang. Ada yang cepat-cepat harus pegang HP. Dia harus ketik-ketik sesuatu. Dia harus nonton sesuatu. Merasa tidak tenang. Dia harus melakukan sesuatu yang lain. Ada anak-anak kita yang ketika kita harus ibadah, mereka minta HP terus dan bermain. Mereka juga ada dalam keadaan yang tidak tenang dengan situasi yang ada. Tapi pengajaran iman itu harus kita ajarkan, bahwa ketenangan untuk mendengarkan firman Allah itu penting. Karena kita bisa menguasai diri kita. Bahkan berbagai kesibukan yang kita lakukan membuat kita tidak tenang untuk beribadah kepada Tuhan. Cara hidup orang Kristen, dia harus tenang. Dia harus menguasai diri dengan firman Allah dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan Petrus juga mengingatkan bahwa menjadi tenang adalah mengasihi juga sesama. Mengasihi sesama itu bagian dari hidup tenang. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Tapi kalau kita ini, satu kesalahan menutupi banyak sekali kebaikan orang lain. Jadi kita hanya ingat orang pun salah, orang pun baik sondai ada lain. Bapak mama hidup itu ingat orang pun baik. Lihat hal yang baik, bukan orang pun salah. Karena kita juga tidak baik-baik amat. Kita juga ada salah juga. Orang yang suka melihat kesalahan orang lain ketimbang kebaikan itu pertanda bahwa tidak memaknai kasih Allah. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Karena dia senter orang pun hidup terus. Walaupun jemaat di perantauan menghadapi penderitaan karena perbuatan orang lain, tetapi panggilan hidup orang Kristen, cara hidup orang Kristen harus tetap dinyatakan dengan cara mengasihi sesama. Karena apa? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Jika ada kesalahan orang lain pada kita,
perlulah kita ampuni dan kita maafkan. Sebab dalam kesempatan yang sama, kita memperoleh kebebasan dari sikap sakit hati, dendam, benci yang bersarang dalam diri kita. Itu memang tidak mudah. Tapi saran Petrus bagi kita, kita bisa melakukan ini kalau kita lebih dulu menguasai diri tenang dan berdoa. Mengasihi sungguh-sungguh itu memuliakan Allah. Ketika kita sungguh mengasihi, meskipun itu musuh, maka Allah sungguh hadir di dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah itu memberikan sukacita dan ketenangan. Tapi coba kita tidak bisa kasih maaf orang. Kita tidak bisa mengasihi. Kita punya hati itu gelisah terus. Di dalam pengampunan, di dalam mengasihi, ada sukacita dan ketenangan. Berat memang kita harus mengasihi orang lain. Apalagi seperti kehidupan jemaat di perantauan. Tapi itu keunikan iman Kristen yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Bahwa mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi, kita melepaskan pengampunan bagi orang lain. Ketika kita mengampuni, kita melepaskan sakit hati kita. Dan di saat kita melepaskan sakit hati kita, di situ ada ketenangan dalam Tuhan. Petrus juga mengingatkan kepada kita bahwa ketenangan hidup orang Kristen dalam Tuhan itu adalah dia menjadi penyalur berkat. Ketenangan hidup orang Kristen dalam Tuhan, dia menjadi penyalur berkat. Amsal pasal 11 ayat 24 bilang, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkurang. Jadi yang lebih baiknya yang mana? Menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ketenangan dalam Tuhan adalah menjadi penyalur berkat. Memberi tumpangan pada orang lain ini adalah praktik dari hidup kasih. Perbuatan kasih ini dinyatakan dalam bentuk menjadi berkat bagi orang lain. Amsal dengan secara jelas memberitahukan kepada kita bahwa kita yang memberi tidak akan kekurangan. Kita yang menjadi penyalur berkat, kita tidak akan menjadi kekurangan. Sebab Tuhan itu sumber berkat. Siapa yang membuat hidupnya menjadi penyalur berkat bagi orang lain dan sesama, Tuhan akan menjadi sumber berkat dan penyalur bagi hidupnya kembali. Jadi Petrus ajar kita bahwa dalam penderitaan, dalam berbagai keterbatasan, kekurangan kita, ketenangan dalam Tuhan itu bagiannya juga kita mengambil bagian beban orang lain, menjadi penyalur berkat bagi sesama. Ingatlah bahwa semua orang di perantauan, di jemaat, pada jemaat di perantauan harus menjadi penyalur berkat. Dan bahkan bagi kita ini juga hidup sebagai perantauan di tanah Tuhan. Di bumi Tuhan ini. Karena hidup kasih dengan menyatakan penyalur berkat itu menjadi bagian terpenting dari hidup tenang di hadapan Allah. Ada yang ketika dia memberi, dia merasakan sukacita dan kelegaan yang luar biasa. Itu ketenangan. Tapi dia mau memberi, tapi dia ada omong-omong dalam hati, ada tahan-tahan. Dia ada risau terus itu, gelisah terus. Tapi coba, sesuatu yang kita mau kasih pada orang lain dan kita langsung lepas. Kita punya hati langsung senang, tenang. Itu bagian ketenangan hidup orang Kristen.
bahwa tenang di dalam Tuhan itu bukan saja kita datang pada Tuhan, tapi ketenangan dalam Tuhan itu juga kita melakukan kasih dan melakukan sesuatu yang lain. Praktik yang nyata itu ketenangan. Dan juga Bapak Mama, Petrus mengajarkan kepada kita di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Karunia yang kita peroleh daripada Tuhan, itu bagian ketenangan hidup orang percaya. Melakukan karunia Allah, itu bagian ketenangan kita. Giat melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan beri bagi kita. Petrus kasih ingat jemaat di perantauan, jika ada yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dalam penderitaan apapun itu, kalau kita bicara baomong seperti menyampaikan firman Allah. Bahkan ketika kita melayani dengan kekuatan yang Tuhan kasih. Kepada kita semua diberikan karunia, dan itu ketenangan di dalam Tuhan. Ada karunia untuk berbicara, menasihati, berkhotbah, bernyanyi, dan melakukan berbagai pekerjaan yang lain. Pergunakan itu untuk melayani Tuhan. Karena pelayanan di hadapan Tuhan itulah ketenangan. Apa yang ada pada kita, mari kita berikan pada Tuhan. Melayani Tuhan dengan karunia yang ada pada kita, membuat kita menjadi tenang di dalam dan bersama Tuhan. Tidak ada ketenangan di luar Tuhan. Sebab satu-satunya sumber ketenangan itu hanyalah dekat pada Tuhan. Nats pembimbing tadi memberitahukan kita, menyampaikan bagi kita bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahkan keluarga sendiri membuat kita tidak tenang. Ketenangan itu hanya ada dalam Tuhan. Kuasai diri kita supaya dalam berbagai pencobaan, penderitaan, kita tidak jatuh pada hal-hal yang menyesatkan kita punya hidup. Sebab terkadang dalam godaan, dalam penderitaan, dalam penyesatan ajaran, kita bisa saja menjauh daripada Tuhan. Kita bisa saja melakukan sesuatu yang negatif, dan itu merusak persekutuan keluarga, persekutuan beriman. Kuasai diri, menjadi tenang dan berdoa. Bapak, Mama, bersaudara, kita hidup di tengah dunia yang bergerak cepat. Ada kemajuan teknologi informasi, dan sedikit-sedikit kita sudah tahu berita yang viral di mana-mana. Sedikit-sedikit kita sudah lihat pakaian yang tren, pakaian baru yang tren, makanan, perabot rumah tangga, bahkan cara beromong yang gaul. Banyak hal yang kita tahu cepat. Berbagai gaya hidup yang ditawarkan. Kita diajarkan jangan terhanyut dengan berbagai kemajuan, tetapi harus menguasai diri supaya kita bisa tenang dan berdoa pada Allah. Kita menjalani kita punya hidup sebagai hidup orang Kristen yang berkenan di hadapan Allah. Sebab zaman ini banyak orang tidak mau hidup seperti hidup orang Kristen lagi. Bahkan bagi kita orang muda, kita tidak bisa menguasai diri kita dengan HP lagi. HP sangat menguasai kita. Bahkan bukan saja pada orang muda, tapi orang tua juga. Mau omong dengan anak, HP di tangan. Tidak lihat orang tua anak-anakku mata. Tidak tahu anak-anak bohong atau tidak. Semua sudah serba HP.
penguasaan diri, supaya kemajuan ini tidak mengontrol kehidupan kita. Bahkan orang muda tidak belajar dengan baik. Anak-anak malam-malam masih berjalan kok cari wifi. Kuasai diri, menjadi tenang untuk kelola masa depan. Itu bagian pesan penting bagi kita. Bahwa tenang dan kuasai diri berdoa pada generasi masa kini harus dilakukan, harus diajar sedemikian rupa oleh kita, supaya kita tidak terhanyut terbawa arus perkembangan ini. Dan ini perubahan kian cepat dan tak berujung. Kan itu kita harus belajar. Kita harus menguasai diri, menjadi tenang di hadapan Allah. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ketenangan yang abadi itu hanya ada dalam Tuhan. Apapun persoalan hidup kita, datanglah pada Tuhan. Dan ketenangan dalam Tuhan itu adalah kita melakukan Tuhan punya mau. Itu baru kita bisa hidup tenang. Tuhan punya kehendak, Tuhan punya firman. Jadi bukan saja kita bilang kita dekat dengan Tuhan, kita datang doa dengan Tuhan, kita datang di rumah Tuhan, tapi kita keluar, kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan, cara hidup orang Kristen, bagaimana kita tenang? Jadi hidup tenang dalam Tuhan itu, kita datang pada Tuhan, tapi kita hidup juga seturut dengan firman Tuhan, supaya kita benar-benar tenang. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita, Bapak, Mama, Bersaudara, dengan menaruh hidup kita pada Tuhan, bahwa ketenangan hanya dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.